Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network lagi. Di sini ada informasi tentang perkembangan Pi Network ya. Silahkan disimak informasinya. Di sini saya berada dalam Pi News Media memberikan informasi terupdate tentang Pi Network. Saat jaringan utama Pi Network dibuka, maka transaksi barter Pi akan semakin banyak. Dan seiring dengan berjalannya waktu, nilai Pi akan meningkat sesuai harapan. Transaksi tersebut berasal dari Taiwan, Cina ya. Ini juga ada foto gambar daripada transaksi dari negeri Taiwan rekan-rekan. Dan di sini pihak Pi News Media memberikan informasi yang sangat mantap sekali. Ketika jaringan utama Pi Network dibuka, ini mungkin maksudnya pada saat open mainnet ya rekan-rekan. Mungkin pada saat open mainnet atau pada saat listing koin Pi Network, maka transaksi barter Pi akan semakin banyak ya, karena pada saat itu harga sudah terbentuk rekan-rekan. Kemudian seiring berjalannya waktu, Pi akan meningkat sesuai dengan harapan. Kemudian di sini sampai saat ini kita masih memasuki daripada mainnet tertutup ya, atau barter di dalam ekosistem Pi Network. Nah, di sini sudah diperbolehkan dan kita tinggal tunggu saja. Semakin banyak transaksi yang ada di dalam marketplace seperti Bitcoin ini ya rekan-rekan. Nah, ketika data-data yang masuk di dalam blockchain Pi Network tentang banyaknya transaksi yang ada, maka secara otomatis akan membentuk harga dengan sendirinya ya. Jadi harga koin Pi itu akan terbentuk pada saat semakin banyaknya transaksi rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, maka nanti akan terlihat poin-poin daripada nilai koin Pi Network itu dihargai seberapa ya. Misal ketika rekan-rekan ada di Indonesia, jadi para pionir-pionir yang berbelanja di Bitcoin Indonesia itu kira-kira harganya itu berapa Pi. Nah, itu nanti semuanya akan tertracking ya teman-teman. Jadi data-data itu sudah terlihat semuanya. Kemudian yang ada di Filipina, Vietnam dan Malaysia ya, nah maka akan dikumpulkan secara global untuk menemukan harga yang pas atau ideal tentang Pi Network itu teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Itu hanya pandangan dan gambaran dari saya pribadi saja rekan-rekan, untuk menyederhanakan daripada ini ya, tentang harga daripada koin Pi Network ketika nanti listing, dan juga berhubungan dengan pada saat ini dibukanya barter resmi P2C ya di dalam marketplace Bitcoin itu sendiri ya rekan-rekan. Jadi fungsinya mungkin seperti itu ya, dan sesuai dengan konten saya yang sebelumnya ya tentang informasi resmi daripada Core Time yang sudah mengumpulkan data di fase Unclosed Mainnet atau mainnet tertutup ini ya. Nah, mungkin data-data tersebut akan digunakan kurang lebih untuk seperti itu ya rekan-rekan. Jadi untuk mengetahui daripada harga koin Pi Network ke depannya. Karena di sini juga dirasa yang melakukan KYC di sini masih belum 100% ya rekan-rekan, dan masih di bawah 50%. Jadi transaksi yang ada di dalam Bitcoin seperti Bitcoin Indonesia dan Bitcoin Malaysia dan Bitcoin yang lain ya. Nah, itu masih berprosentase sekitar mungkin ya kurang dari 10% daripada total keseluruhan pionir-pionir ya rekan-rekan. Jadi masih sedikit ya, karena yang melakukan KYC masih belum banyak ya rekan-rekan, belum terlalu banyak atau masih di bawah 50%, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk rekan-rekan yang sudah dimigrasikan koin Pi-nya dan sudah melewatkan KYC, nah mungkin rekan-rekan juga bisa bergabung menjadi vendor-vendor, ataupun rekan-rekan juga bisa berkontribusi dengan berbelanja di dalam marketplace tersebut ya. Nah, kemudian rekan-rekan juga harus pandai-pandai dalam berbelanja. Nah, pilihlah barang-barang yang dirasa cukup murah untuk rekan-rekan belanja dengan menggunakan koin Pi rekan-rekan. Jadi saran dari saya untuk rekan-rekan yang masih memiliki koin Pi di bawah 100, nanti rekan-rekan bisa di hold dulu ya, atau di save dulu, rekan-rekan sabar dulu, nanti tinggal kita ikuti perkembangan yang ada ya. Oke rekan-rekan, di sini saya lanjutkan ke informasi berikutnya. Kalau tadi datang dari negeri Taiwan ya, kali ini datang dari negeri Vietnam. Oke rekan-rekan, sekali lagi untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini dan belum klik subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi tentang Pi Network. Terima kasih. Oke rekan-rekan, di sini saya lanjutkan tentang informasi dari negeri Vietnam yang dikutip dari Pi News Media.
menurut data yang kami cari dari Google Chrome, ini total populasi di Vietnam ini telah mencapai lebih dari 90 juta orang ya. Ini untuk penduduk teman-teman, penduduk di Vietnam itu sudah 90 juta orang, dan untuk Indonesia sudah 200 juta lebih ya. Artinya mungkin ini hampir 2 kali lipat lebih ya teman-teman. Nah, untuk Indonesia dibandingkan dengan Vietnam itu sekitar 1:3 ya, untuk rasio perbandingan jumlah penduduknya. Kemudian sementara jaringan PAI memulai pembayaran PAI setelah sertifikasi KYC. Catatan perdagangan yang sering atau semakin banyaknya perdagangan yang ada di negeri Vietnam, maka di sini saya yakin ya daripada pihak Binjus Media ini akan segera menjadi sangat populer di negeri Vietnam sana rekan-rekan. Jadi di sini di negeri Vietnam di sini sudah berkembang ya, atau sudah populer untuk pembayaran dengan menggunakan koin Pi Network, dan juga Pi Network juga sudah populer di negeri Vietnam rekan-rekan, dan terbukti ya untuk transaksi dalam Pichen Mall yang pertama kali dibuka adalah dari negeri Vietnam ya, Pichen Mall Vietnam rekan-rekan, karena di Vietnam merupakan pusat operasi Pichen Mall ya, seperti konten saya yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Maka bukan tidak mungkin nanti Vietnam juga bisa bersaing dengan para pionir-pionir yang lain dalam hal harga ya, harga Pi Network kedepannya ketika nanti listing ya. Nah, mungkin termasuk juga Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, dan juga China tentunya rekan-rekan. Nah, untuk yang di negara-negara Eropa ini mungkin sudah mulai cerdas ya dalam memberikan nilai daripada koin Pi Network teman-teman. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang update Pi Network ya. Semoga ini bisa memberikan informasi dan inspirasi, dan juga bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan semuanya dalam hal klik petirnya ya. Nah, jangan lupa selalu klik tombol petirnya. Oke rekan-rekan, jika rekan-rekan suka silahkan klik like. Jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan, silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.